Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Baik teman-teman, di mana teman-teman berada di seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan pada pagi hari ini, pada hari ini yang cerah ini, insya Allah kita semua diberikan selalu kesehatan, kita diberikan suatu rezeki yang banyak, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sahabat lingkungan dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini izinkan kami mengutip surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Nah, kenapa pada hari ini kita mengambil atau mengutip satu surah di dalam Al-Quran? Nah, surah ini berbicara tentang larangan manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Larangan ini sudah 3,5 abad yang lalu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu di dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan teman-teman kami membacakan surah Ar-Rum ini, dan tentunya di dalam membacakan ini tentu masih banyak kesalahan atau kekurangan. Nanti silakan teman-teman di komen supaya dapat diperbaiki untuk pembelajaran di depannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru bil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzi min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Nah, surat Ar-Rum 41 sampai 42 ini yang artinya bahwa Allah telah menjelaskan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka, kepada kita sebagai manusia, dari akibat perbuatan kita sendiri, perbuatan mereka. Agar manusia, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu di ayat yang keduanya, Allah mengatakan, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi ini. Artinya apa? Kita disuruh untuk melihat bumi ini, kita lihat di seluruh penjuru dunia. Nah, kita disuruh untuk melakukan perjalanan dan perhatikanlah. Nah, ini kita disuruh memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelumnya, orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang melakukan kerusakan di
muka bumi ini itulah orang-orang yang akan merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Nah, lalu bagaimana kita selaku manusia yang saat ini hidup di muka bumi ini, nah kita memberikan satu pemahaman bahwa kandungan ayat ini penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan terjadi di daratan, di lautan itu adalah akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Nah, seruan untuk mempelajari sejarah umat terdahulu, berbagai bencana yang menimpa umat-umat terdahulu adalah disebabkan oleh kemusyrikan mereka. Nah, ini yang kandungan tentang penegasan di ayat 1 dan ayat 41 dan ayat 42 ini. Nah, lalu bagaimana kita sebagai manusia yang kita tinggal di bumi Republik Indonesia ini, yang Allah ciptakan alam dengan sangat sempurna. Nah, perilaku yang sesuai dengan kandungan Al-Quran, ayat Ar-Rum ayat 41, surah Ar-Rum 41 dan 42 ini, bagaimana kita berperilaku sebagai manusia. Tanpa terkecuali manusia yang hidup di belahan penjuru dunia, baik itu dari Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa, dunia Arab, semua manusia yang berwujud manusia wajib berperilaku sesuai yang diamanahkan melalui surah Ar-Rum 41 dan 42 ini. Nah, lalu perilaku apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita selaku manusia kita miliki? Yang pertama, manusia harus mencintai alam sekitarnya. Jadi alam sekitar kita ini yang sifatnya alam, seluruh wajib kita mencintainya. Wajib kita menjaga kelestariannya. Wajib kita menjaga kelangsungan alam ini. Lalu yang kedua, kita selaku manusia selalu menjaga dan memelihara kelestarian alam ini. Selalu menjaga dan memelihara kelestariannya. Bagaimana konsepnya saat ini kita membangun tapi kita tidak merusak. Bagaimana kita memulai suatu aksi lingkungan hidup ini, ya mulai dari lingkungan kita terkecil, lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, kota, bahkan seluruh provinsi dan kabupaten ataupun kota. Tentunya wajib kita untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam ini. Lalu perilaku yang ketiga yang harus kita sebagai manusia memiliki rasa tidak merusak habitat alam. Alam yang Allah ciptakan yang sudah sangat sempurna ini, itu jangan kita rusak habitatnya. Nah, jika kita merusak habitat alam yang sudah Allah ciptakan ini, tentunya akan berdampak tidak baik dan akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, saat ini sudah banyak sekali fenomena yang terjadi ya di penjuru tanah air ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana ketika satu kampung itu diserang oleh segerombolan atau binatang buas, yaitu gajah mengamuk. Ya.
Gajah sudah masuk kampung, gajah sudah merusak lahan pertanian masyarakat. Akibat apa? Akibat habitat dari gajah itu sudah dirusak. Siapa yang merusaknya? Oleh manusia itu sendiri. Dan akibatnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, saat ini fenomena yang kita lihat yaitu banyaknya harimau Sumatera yang saat ini sudah banyak memangsa petani, memangsa masyarakat, dan sudah keluar dari habitat aslinya. Kenapa? Karena habitat aslinya sudah terganggu dan sudah dirusak oleh manusia, sehingga manusia akan menanggung akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Lalu bagaimana perilaku kita yang keempat? Yang keempat, tentunya kita selaku manusia tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup. Nah, lalu bagaimana tentang lingkungan hidup itu sendiri? Lingkungan segala sesuatu baik yang hidup maupun abiotik dan non-abiotik yang ada keseluruhan yang saling berinteraksi di dalam alam ini, itulah termasuk manusia itu sendiri, hewan dan binatang, itu adalah komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus berperilaku tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup kita. Seperti kita menjaga keberadaan sungai kita, ya. Dan saat ini kita saksikan bahwa masih banyak masyarakat kita yang masih senang itu untuk membuang sampah langsung ke badan sungai. Tentunya ini berdampak yang tidak baik terhadap kelestarian badan sungai itu sendiri, sehingga kita turut menyumbang pencemaran terhadap badan sungai itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita jaga lingkungan hidup kita, ya. Lalu yang kelima, bagaimana kita berperilaku kepada, yaitu kita cinta kepada keindahan dan kebersihan. Nah, tentunya cinta kepada kebersihan, kepada keindahan, ini Allah sudah menciptakan alam ini dengan segala keindahan dan kebersihan terhadap lingkungan yang selalu bersinergi dan ekosistemnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 5 perilaku yang kita miliki, yang harus kita miliki dan kita saling mengingatkan, nah inilah makna yang sebenarnya bahwa kami selaku anak bangsa, kami sebagai putra dari negeri ini, kami ingin berkontribusi, ya. Kami ingin memberikan edukasi kepada kita semua. Ayo, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita lestarikan alam kita ini, mari kita jaga lingkungan baik di tempat tinggal kita, di sekolah, di tempat-tempat pekerjaan, di tempat wisata, dimanapun kita berada, mari kita jaga. Mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan ini, dan tanggung jawab dari menjaga lingkungan ini, menjaga kelestarian lingkungan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari akademisi, bukan hanya tanggung jawab dari pihak swasta, bukan hanya dari lembaga-lembaga swasta lainnya, bukan hanya dari masyarakat, tapi menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari, oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini agar kita bisa hidup dan menikmati yang Allah ciptakan di muka bumi ini sesuai dengan peruntukannya. Baik teman-teman, salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku, jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.